Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Arfila, NIM 2122311150. Kelas C, Program Studi Ilmu Komputer, Universitas 19 November Kolaka, Kampus B Buton Tengah. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas UTS dengan mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data dengan dosen pengampu Ibu Rima Rupiari, SSI, MM, yang jadi untuk memudahkan agar lebih cepat, dan di sini sudah menandai semua atribut-atribut dan atau titik entitas yang akan kita jelaskan. Untuk tabel pertama 1.2 entitasnya yaitu pelanggan, untuk tabel 1.3 entitasnya kurir, dan tabel 1.4 entitasnya adalah berarti secara pengertian entitas sendiri itu adalah individu yang mewakili sesuatu objek dan dapat dibedakan dengan sesuatu yang lain. Dan contohnya seperti pelanggan ini, dia sudah mewakili satu tabel seperti ini. Ini juga untuk tabel kurir dan untuk tabel roti ini. Setelah itu untuk kolom-kolomnya ini diberi nama entitas 1, entitas 2, entitas 3, dan entitas 4. Dan untuk primary key sendiri saya memiliki ID pelanggan. Mengapa? Karena di sini dia seperti bersifat unik. Primary key sendiri dia sekali misalnya untuk melakukan pencarian itu dapat memudahkan kita. Jadi di sini saya memakai ID pelanggan karena jika misalnya kita mengetik ke-1, maka yang timbul adalah tabel pelanggan untuk A1. Mungkin yang akan timbul pada tabel kurir, dan dari 1 yang akan timbul adalah tabel roti. Untuk atributnya sendiri di sini ada atribut harus bernilai, yaitu atribut nama pelanggan dan alamat pelanggan. Dan atribut harus bernilai. Kenapa harus bernilai? Karena atribut ini harus berisi suatu data. Jadi misalnya suatu pelanggan dia harus menambahkan nama dari ID itu sendiri serta alamat agar diantarkan sesuai dengan tujuannya. Untuk di sini nomor HP ini dia atribut bernilai tunggal dan atribut nilai banyak. Kenapa saya sebut atribut bernilai tunggal? Karena bisa jadi ini nomor HP ini tidak dapat diubah lagi. Maksimal dia satu nilai tipe datanya untuk satu orang. Mengapa saya juga mengatakan atribut bernilai banyak? Karena bisa jadi satu pelanggan ini menambahkan 2 nomor atau nomor HP yang lain. Jika satunya ini mungkin tidak aktif, bisa dihubungi dengan nomor yang lain oleh kurirnya. Di sini juga sama, yaitu tabel 1.3 entitas kurir, di mana primary key ini itu dia ID kurir, dan untuk atribut harus bernilai. Ini dia nama kurir. Dan kenapa di sini? Dikarenakan harus bernilai karena hampir sama dengan penjelasan sebelumnya, bahwa atribut harus bernilai itu dia yang atribut yang harus memiliki suatu data. Jika misalnya seseorang tidak memasukkan alamat, maka kurir akan bingung akan dikirim di mana pesanan tersebut. Setelah itu
itu ada penilaian pelanggan. Di sini kenapa saya mengatakan atribut sederhana? Karena atribut sederhana itu tidak dapat dipilah lagi. Mungkin contohnya itu seperti pelanggan. Misalnya pengantarannya cepat, maka dia akan diberi nilai seperti yang 4,9 ini. Sedangkan untuk ini misalnya dia tidak bisa dipilah-pilah lagi untuk 4,9 ini. Setelah itu ada atribut dan tabel roti dengan entitas roti. Di sini ada primary key, ID roti untuk nomor roti sama dan harus bernilai, harga roti juga harus bernilai. Mengapa saya mengatakan harus bernilai? Karena jika tidak ada harganya, untuk apa dipesan? Baik, kita langsung ke soal yang kedua, yaitu tentukan kardinalitas dari setiap relasi. Yang pertama di sini ada one to one, 1 ke 1, di mana misalnya ada Isyana memesan 1 roti, Cici cek dan Melody matcha cek, dan Raisa sugar apple beet, dan yang lain itu merupakan 1 ke 1. Dan yang kedua one to many, 1 ke banyak. Jadi misalkan di sini ada Justin, dia hanya mengarah ke 1, dan Bleber ini dia merupakan banyak dan melebihi dari 1. Jadi misalkan di sini ada Justin, dia hanya mengarah ke 1, dan Bleber ini dia merupakan banyak dan melebihi dari 1. Jadi kenapa saya mengatakan ini kardinalitas relasi 1 ke banyak? Karena dia melebihi 1 orang, bisa mengantarkan 2 paket. Setelah itu money to one, banyak ke 1, dimana untuk pengantaran sistem ini dia isi cek, sweet cocok, dan lain-lain. Itu dia diantarkan pada kurir bernama Bleber. Dia bisa menerima banyak pesanan, dia dapat mengantarkan 1 kali itu saja. Itu yang dinamakan money to one, banyak ke 1. Dan untuk many to many, banyak ke banyak, dia di sini misalnya Isyana misalnya ada 3 roti, yaitu isi cek, sweet cocok, dan new vanilla. Melody juga bisa memesan matcha cek, sugar apple beet, dan Raisa juga bisa memesan matcha new vanilla. Dan sini mengapa dikatakan banyak ke banyak? Karena entitas A itu dapat berhubungan lebih dari 1 dengan entitas B. Buatlah diagram entity relationship. Untuk diagram entity dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama 1 ke 1. Di sini untuk relasinya itu yaitu pelanggan memesan sama roti. Pelanggan ini untuk suatu entitasnya. Untuk memesan ini dia merupakan relasinya untuk dia memesan roti. Atribut dari pelanggan itu ID pelanggan dan lain-lain. Dan di sini relasinya itu untuk memesan, dia menyebutkan nama roti dan alamat dari pelanggannya itu sendiri. Dan roti itu sendiri ada ID roti, nama roti, dan lain-lain. Untuk R1 ke banyak, di mana kurir ini dia menghubungi pelanggan ini sudah merupakan suatu relasi, karena
kurir dia menghubungi pelanggan diantarkan pesanannya, di mana di sini kurir itu memiliki atribut ID kurir, nomor kurir, dan penilaian pelanggan. Untuk menghubungi sendiri di sini memiliki atribut nomor HP pelanggan untuk menghubungi alamat pelanggan. Juga untuk mengetahui di mana titik tempat untuk pengantaran roti tersebut. Dan setelah itu ada atribut kurir, di mana di sini dia harus menyebutkan ID-nya agar tidak salah dalam mengantarkan paket pelanggan. Untuk pelanggan itu memiliki beberapa atribut ID pelanggan dan alamat pelanggan dan nomor HP pelanggan. Yang ketiga itu ada satu ke banyak, yang banyak, di mana di sini ada kurir roti. Jadi bisa jadi ada beberapa kurir yang mengantarkan roti ini lebih dari satu. Kurir dan lebih dari satu roti yang mereka antarkan itu, untuk yang persegi panjang ini menyerahkan himpunan entitas. Untuk yang belah ketikat ini dia yang menyatakan fungsi atribut itu. Di sini ada elips ini menyatakan atribut yang berfungsi sebagai primary key, itu harus digarisbawahi. Untuk garis ini dia menghubungkan sebagai penghubung antara himpunan relasi dan himpunan entitas. Oke, mungkin kurir ini memiliki atribut ada 3, yaitu ID kurir, nama kurir, alamat pelanggan. Soal terakhir, silahkan cari contoh lain untuk masing-masing kardinalitas relasi. Pertama, tentukan atributnya. Kedua, tentukan relasinya. Di sini mendapatkan contoh. Jadi di sini bukan kardinalitas relasi. Di sini ada 1 Mengapa saya ambil motor memakai plat nomor? Karena di sini satu motor bisa memakai satu plat motor, dan untuk nomornya itu berbeda-beda. Untuk platnya sendiri, motornya pun bisa berbeda-beda. Jadi di sini untuk motor tersebut, dia entitas motor sendiri ini dia memiliki atribut merek motor, jenis motor, dan STNK. Di sini untuk hubungan atau relasinya memakai jenis motor. Untuk atributnya dan nomor plat, di sini plat nomornya itu memiliki atribut kode plat ini. Warna plat, di sini ada nomor plat dan masa berlakunya. Karena di sini ada kode plat berapa, ada kode B, A, atau D. Untuk warna plat yang warna merah, ada warna kuning dan hijau. Nomor plat itu sendiri bukan angkanya, sedangkan masa berlakunya biasanya 5 tahun. Yang kedua itu ada 1 ke banyak, di mana 1 ke banyak ini saya mengambil entitas perusahaan untuk relasinya di sini. Memperkerjakan karyawan, jadi di dalam satu perusahaan itu dia memiliki atribut nama perusahaan,
dan nomor perusahaan. Kenapa saya ambil contoh ini? Dalam satu perusahaan itu banyak karyawan, jadi sesuai dengan judulnya, yaitu satu ke banyak, dan yang terakhir yaitu banyak ke banyak. Di sini mengapa saya mengambil contoh customer membeli produk, karena di sini customer itu lebih dari satu atau bisa dibilang banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.